Hanya bagi Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, Allah El Elyon, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah El Shaddai. Bagimulah pujian dan hormat kami untuk selama-lamanya, karena kami tahu Engkau Allah yang melampaui segalanya, dan kami taruh iman dan percaya kami hanya kepadamu. Beri kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan, mata yang bisa melihat dan telinga yang bisa mendengar, bahkan hati yang dapat memahami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk diubahkan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sebelum duduk kita berikan kemuliaan kalian. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Masih dalam tema yang luar biasa. Bulan Maret ini kita dibawa terus kepada pengertian-pengertian yang lebih lagi, ya. Sepanjang tahun 2020 ini the new dimension. Dimensi apa saja ya, semua dimensi dalam kehidupan kita. Bulan lalu kita sudah berbicara tentang the new dimension in love. Kasih kita yang mesti berubah, punya dimensi yang baru, bukan kasih yang biasa-biasa. Bukan kasih yang pernah kita mengerti dan kita pahami, bahkan kasih yang belum pernah ada. Kita sudah belajar itu, ya. Belum pernah ada dan hanya pernah ada hanya karena Kristus pernah ada dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Masuk ke bulan Maret kita dibawa kepada satu tema yang luar biasa, new dimension in faith, ya. Dimensi yang baru di dalam iman. Ibrani pasal yang ke-11, buka dulu Saudara. Saudara bicara tentang iman, mesti paling tidak baca dua pasal ini. Ibrani pasal 11 dan Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 11 ini menulis tentang galeri orang-orang yang beriman. Ada daftar orang-orang hebat di sana, ya. Dari mulai siapa anak Adam Saudara? Habel, Henok, Nuh, Abraham, ya, Ishak, Yakub, Yusuf, terus Musa, sampai seterusnya, ya. Dan yang paling luar biasa nanti di situ kita akan bicara sebentar, ya, tentang Rahab. Beberapa waktu lalu saya sudah singgung ini di doa, di menara doa, tapi hari ini ada yang spesial yang saya pikir semua kita harus bisa melihat. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang, ya, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, dasar, katakan sama-sama dasar. Dan iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dan bukti. Apa dasar? Alkitab menulis hanya ada dua dasar. Yang pertama, kitab Korintus menulis bahwa dasar dari segala sesuatu, Rasul Paulus berkata, aku ini ahli bangunan. Semua yang dibangun mesti berdasar dan di atas kepada Yesus Kristus. Jadi dasarnya itu hanya karena beriman kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, dasar yang pertama, ya, percaya, beriman. Ya, iman itu dalam bahasa aslinya emunah, emun, amin, aman. Dalam bahasa Yunaninya pistis, pisteo, faith. Dari situ muncul kata faith, faithful, faithfulness. Di situ. Nah, kalau saudara baca tadi Ibrani pasal 11, ada beberapa kata-kata kunci di situ. Dari galeri orang-orang beriman, dari orang-orang yang dikatakan pahlawan-pahlawan iman itu ada kesamaan. Paling tidak mereka adalah pribadi-pribadi yang taat. Sama-sama katakan pribadi-pribadi yang taat. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menjaga hidupnya untuk tetap benar dan tidak bengkok di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang dicatat dalam galeri orang-orang beriman itu punya kemiripan. Mereka adalah semua orang-orang yang punya relation yang bagus dengan Tuhan. Mereka intim dan bergaul karib dengan Tuhan. Saudara tahu Henok? Kejadian pasal yang ke-5 mencatat Henok itu raib. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dalam literatur yang lain ada orang yang menulis, ya, seperti setengah berguyon. Mungkin saking karibnya ketika Henok dan Tuhan jalan-jalan, tidak disuruh pulang lagi udah. Ya, saking karibnya gitu ya. Dalam literatur-literatur yang, ya, yang kadang-kadang ya boleh lah ya. Ada kata-kata kunci di mana orang-orang beriman ini memiliki kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Mereka sabar
mereka tekun, mereka setia menanti janji Allah. Yang mengerti katakan amin. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nanti kita ambil contoh Rahab. Kenapa saya ambil contoh Rahab? Karena Rahab ini spesial. Bukan hanya karena dia satu-satunya wanita yang dicatat dalam galeri orang-orang beriman, tetapi karena Rahab itu bukan dari keturunan Ibrani. Dan yang spesial, Rahab itu reputasinya jelek. Alkitab menulis Rahab itu adalah perempuan sundal dan pelacur. Ayo kita buka Ibrani pasal yang ke-11, satu ayat aja, 30 dan 31. Buka Deborah. Ibrani pasal 11, 30 atau 31-nya. 31-nya saja. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya lama merenungkan ini saudara. Apa hebatnya, nanti kalau saudara baca ke atas ya, itu semua orang-orang hebat. Bahkan Daud dicatat di bawahnya ini, di bawah ayat ini. Dan Daud dikelompokkan dalam satu ayat dengan berbagai orang-orang berpahlawan iman yang lain. Saya kadang-kadang kaget. Kenapa penulis Ibrani ini begitu luar biasa menaruh posisi Rahab ini menjadi pribadi yang luar biasa. Karena yang saya tahu Rahab ini bukanlah hebat-hebat banget, cuma menyembunyikan 2 spionase Israel. Hanya menyembunyikan 2 pengintai Ibrani. Apa sih hebatnya itu? Kenapa dia dicatat di daftar atau di galeri orang-orang beriman? Yang lebih keren lagi, Rahab ini dicatat dalam daftar PPIP list. Matius pasal yang pertama, ayat yang kelima, 1 ayat saja. Supaya saudara lihat ya, keren banget. Dan keturunan Kristus dari anak Daud, itu ada nama Rahab di situ. Dalam silsilah Kristus Yesus ada nama Rahab. Sama bahasa baca yuk. Salmon memperanakan Boas dari siapa saudara? Rahab. Wow, mau tepuk tangan yang meriah dulu dong bagi Allah kita. Mesti, makanya wajar ya dari semua deretan tadi nama-nama hebat itu. Ini kita ambil contoh, dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ini Rahab mendemonstrasikan apa yang didefinisikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Yuk kita lihat, kenapa Rahab ini mesti dicatat dalam galeri orang-orang beriman. Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-15, 1 ayat saja. Nanti saudara baca ya ceritanya ini, mulai dari Yosua pasal yang ke-2 sampai Yosua pasal yang ke-6. Saudara baca, Yosua pasal yang kedua ayat 15, sama-sama 1, 2 ya. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Kenapa saya mulai cerita Rahab ini dari posisi ya, location di mana Rahab punya apartemen. Nempel dengan tembok Jericho yang nanti akan runtuh seruntuh-runtuhnya itu. Saudara akan lihat ya, dari iman perempuan yang latar belakang dan reputasinya jelek ini, yang bukan orang Ibrani ini, ada kemampuan untuk menarik kuasa Tuhan. Saudara akan lihat apartemen Rahab ini nanti ini berdiri nih, gak runtuh. Wow, itu sangat luar biasa. Dan semakin dalam kita melihat Rahab ini, saudara dan aku pasti setuju, pantas dia dicatat dalam galeri orang-orang beriman. Ya. Ini hanya menunjukkan kalau Rahab itu tinggal pada tembok. Ayo kita baca beberapa dulu. Yosua pasal yang ke-6 ayat 20 mulai boleh. Yosua pasal yang ke-6, beberapa waktu lalu saya sudah share ini di menara doa ya. Saya percaya kita semua harus diberkati yang sama ya, dan saya hanya mau supaya Ibrani 11 ayat 1 itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan itu mantap masuk. Dan benih itu ada pada kita dan kita akan bawa pulang sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki benih iman dan tidak akan pernah gentar terhadap apapun. Yang setuju katakan amin.
Yosua pasal yang ke-6 ayat 20 mulai. Ayo kita baca 1, 2, ya. Lalu segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota. Ya, saudara lihat, ya, runtuh. Ya. Tapi kita lihat ayat 22, 23, 2 ayat, 22. Ya. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, cicinya, kokonya, semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya, dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Runtuh tembok itu, tetapi apartemen Rahab itu nggak runtuh. Wow. Dan bahkan semua orang yang ada di apartemen Rahab itu selamat. Itu keren banget. Dari iman seorang perempuan yang reputasi dan latar belakangnya jelek. Kenapa bisa ya? Kok bisa? Kita baca 2 ayat. Dan saya akan berhenti. Kita baca 2 ayat Yosua pasal yang kedua, balik dulu. Ayat 8, 9. Nggak boleh 2 ya, mesti 4 ayat lah. 9, 10, 11. Yuk kita baca yuk. 8, 9, 10, 11. Ini dasarnya. Kenapa? Ya, oleh iman seorang perempuan itu apartemen tuh nggak roboh di tembok itu. Bahkan orang-orang di dalamnya selamat semua. Kita baca ayat 8, 1, 2. Ya. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapat di atas soto. Jadi ada 2 pengintai yang disembunyikan. Ya, disembunyikan oleh Rahab. Kenapa dia mau menyembunyikan? Ayat 9 alasannya. Sama-sama yuk 1, 2 ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Sama-sama katakan aku tahu. Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Iman timbul dari pendengaran. Dia cuma dengar, perempuan ini cuma dengar. Ada bangsa yang berjalan di padang belantara, di padang gurun, yang Tuhannya adalah Tuhan yang hebat, yang Tuhannya bisa membelah laut, yang Tuhannya bisa memberi mujizat every day. Aku tahu, dia declare, dia proclaim, Tuhanmu hebat. Ayat yang keberapa saudara? Ayat yang ke-10 sama-sama 1, 2 ya. Sebab kami mendengar bahwa Allah telah mengeringkan laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Jordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, sama-sama katakan, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab ini Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Ini pernyataan iman. Kalau orang-orang agama lain bilang ini dia bersyahadat, mengaku kepada Tuhan yang disembah oleh orang Ibrani itu. Tuhanmu lah Tuhan di atas, di langit, dan Tuhan di bumi dan di bawah. Dia beriman. Bahkan kalau saudara baca kisahnya ini, Rahab bilang kepada kedua pengintai itu, aku sudah melihat negeri ini dan orang-orang semua di dalamnya akan kau tumpas semua mati. Tapi aku menyembunyikan engkau. Dan kamu harus berjanji karena aku sudah berbudi baik kepadamu. Mari kita ikat janji, mari bersumpah. Kalau kejadian itu datang, kalau hal itu terjadi,
engkau mesti menyelamatkan aku dan semua kaum keluargaku. Papi, mamiku, koko dan cici-ciciku semua, amang boruku, tulangku, bapak tuaku, semua engkau harus selamatkan. Mereka bersumpah. Dua pengintai itu berkata, aku pegang sumpah, tidak akan menumpas keluargamu. Tadi sudah kita baca, begitu tembok itu runtuh, apartemennya tetap utuh. Bahkan orang-orang di dalamnya, papi, mami dan semua keluarganya dibawa keluar dengan selamat. Tak ada yang mau tepuk tangan buat Allah kita? Anda masih lebih jauh, lebih baik dari Rahab. Anda perempuan-perempuan terhormat dan orang-orang yang luar biasa. Ada perempuan dengan reputasi jelek, hanya bersyahadat, Tuhanmu adalah Tuhan di langit dan di atas, dan Tuhan di bumi dan di bawah. Dan aku melihat bahwa engkau akan menumpas habis. Maka kita tadi berdoa, Tuhan beri kami mata yang bisa melihat jauh ke depan. Kunci dia dulu anak muda. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Katakan see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you. Hey Tuhan, beri kami mata yang bisa melihat. Perempuan ini hanya mendengar kalau orang Ibrani ini punya Allah yang hebat. Dia bilang, aku bisa melihat Yeriko ini dan semua penduduknya akan kau tumpas habis. Wow. Belum terjadi dia bisa lihat. Sekarang ya kita ikat janji. Aku bisa melihat bangsa, kota ini, negeri ini akan kau tumpas habis, hancur lebur. Dan tembok ini akan runtuh. Ikat janji. Aku sudah berbudi baik ya. Ikat janji. Wow. Open the eyes of my heart, Lord. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, bahkan hati yang bisa memahami. Ini iman, the new faith, the new dimension in faith. Aku berdoa benih itu jatuh hari ini pada masing-masing kita. Akan berbuah besar, bertumbuh dan besar, sehingga kita memiliki iman yang sama. Orang ini gentar, takut kepada Allah. Mereka gemetar, seluruh penduduk dan negeri itu gemetar. Hari ini bangsa ini juga gemetar dan takut, bukan kepada Allah, kepada virus. Ya Pak Bambang, seluruh hanya karena berapa orang ini gemetar. Bangsa ini macam kocar kacir,
Negeri ini macam gak karuan sudah. Hei orang-orang beriman, ada perempuan yang reputasinya jelek. Dia tahu kepada siapa dia takut dan gentar. Hanya kepada Allah yang hidup, Allah El Elyon, Allah El Shaddai, Allah yang baginya tidak ada yang perkara yang mustahil. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Sungguh kami merindukan Tuhan untuk dapat melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada pagi hari ini kami mau menyatakan kasih kami dan iman kami kepadamu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Kita sembah Tuhan. Ya Ramasikia. Oh, Yesus. We love you, Lord. We trust in you. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku, bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Pagi hari ini kami mau menyatakan iman kami di hadirat-Mu, di dalam ibadah, di mezbah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu bagi setiap anak-Mu di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap hati dan mengubah setiap kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk janji-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Berkati hamba-Mu Pak Ben Hur yang telah menyampaikan isi hati-Mu, pesan firman-Mu. Dan kami akan terus duduk dekat kaki-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. New dimension in faith ini berbicara tentang iman kita harus memasuki dimensi yang baru di dalam kapasitas, di dalam kepercayaan, di dalam apapun. Kita harus naikkan level iman kita. Kalau selama ini seseorang hanya percaya 1 sendok, dia harus percaya kali ini Tuhan bisa memberikan 1 galon. Kalau selama ini seseorang hanya mengharapkan tetesan-tetesan air untuk mengeringkan, memuaskan dahaganya, maka kita harus percaya akan ada sumber mata air yang tidak pernah kering. Yang percaya katakan amin. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat di dalam tanda-tanda ajaib pelayanannya, di mana bahkan diceritakan orang sakit disembuhkan, bahkan orang yang mati itu dibangkitkan. Wigglesworth katakan, there is something about faith that can cause God to pass over 1,000,000 people just to get to you. Ada sesuatu tentang iman yang akan membuat Yesus melewati 1 juta orang hanya untuk berjumpa dengan saudara dan menjamah dan memulihkan kehidupan saudara. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Iman itu adalah akses kita untuk menerima janji Tuhan dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Saudara terkasih, kita minggu yang lalu sudah mendengar tentang perempuan yang sakit pendarahan, di mana sudah 12 tahun dia itu sakit. Dokter-dokter semua sudah dicari, spesialis, uangnya sudah habis, dan dia masih keadaannya makin buruk bukan makin baik. Tetapi di dalam keadaan yang makin buruk ini, yang paling dahsyat yang dimiliki oleh perempuan yang sudah sangat lemah ini adalah imannya. Di mana imannya itu tidak goyah. Pak Niko menyampaikan di awal tahun ini bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang Kristen yang imannya jadi goyah. Imannya itu goyang pada saat menghadapi begitu banyak masalah, pergumulan. Maka ada kekecewaan yang membuat mereka itu goyang imannya. Tapi hari ini kita belajar mengenai Rahab, di mana dia punya iman. Ada Tuhan yang sejati, yang sanggup menyelamatkan keluarganya. Dan waktu Yosua itu masuk, mereka berkumpul, mereka buat kul, saudara. Amin. Mereka buat persekutuan dengan keluarganya, dan mereka itu ditolong dan diselamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Kalau kita ingin belajar tentang iman, maka saya percaya tidak ada pribadi yang lebih qualified daripada Abraham. Karena Abraham itu disebut sebagai bapa segala orang percaya, bapa segala bangsa. Dan sebenarnya apa yang dimiliki Abraham ini yang perlu kita teladani pada pagi hari ini. Di Roma pasal 4 di ayat 17 ya, maka firman Tuhan berkata ada sesuatu tentang iman Abraham ini yang begitu dahsyat. Saya akan bacakan bagi saudara. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara garis bawahi kalimat yang terakhir. Yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Dalam bahasa Inggrisnya, di Alkitab bahasa Inggris dikatakan, and call those things which be not as though they were. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki iman yang dahsyat. Sehingga kita melihat Tuhan itu sanggup memanggil those things yang tidak ada itu menjadi ada. Kita tahu sejarah penciptaan dari yang chaos, bumi yang gelap gulita, tidak berbentuk dan kosong, tiba-tiba menjadi terang, penuh dengan keindahan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, bulan, bintang, matahari, hewan-hewan, ikan-ikan, yang sampai hari ini orang tidak bisa mendalami betapa indahnya ikan-ikan yang ada di laut, saudara. Termasuk yang ada di kepulauan Indonesia ini, yang begitu bagus dan beraneka ragam ikannya. Itulah kreativitas dari Tuhan kita. Dan puncak ciptaannya itu adalah manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, semua itu dari tidak ada menjadi ada. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hari ini oleh sebab itu, mengapa kita perlu iman dan percaya? Oleh karena Tuhan itu sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban yang kita tidak bisa pahami dengan akal pikiran kita. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Di hari Sabtu yang lalu kita ada healing movement service. Berapa di antara Bapak Ibu yang hadir bisa angkat tangan? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan luar biasa, amin. Tuhan hadir, Tuhan mulai melawat, Tuhan mulai bekerja dan memulihkan, ya. Karena cara Tuhan itu bekerja itu dengan iman. Nah, saya sudah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, ya, pengerja-pengerja. Jikalau nanti ada yang sembuh itu bisa memberitahu kepada Pak Wirianto atau Pak James, Pak Ben-Hur, ya. Atau dengan ibu-ibu, dengan Ibu Nurmalem, ya. Ibu Nini dan yang lain-lain, tolong saudara. Karena saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara yang sudah didoakan. Ada amin? Nah, saya mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Diana, ya. Ibu Diana bisa lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan pada Ibu Diana, ya. Saudara, Ibu Diana beberapa hari yang lalu bersaksi bahwa telinganya selama ini ada problem, ya Bu, ya. Di mana telinganya keluar cairan terus dan tidak bisa diobati, sudah ke dokter. Dokter juga sudah bingung, ya. Pengobatan apa? Karena terus mengalir cairan, ya Bu, ya. Dan pada Sabtu lalu ketika kita ibadah healing movement di tempat ini, maka pada hari itulah Tuhan menyembuhkan, cairannya kering sama sekali. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya juga berjumpa dengan seseorang, ya, yang saya
akrab dan sangat dekat ya. Itu bersaksi juga kemarin, di mana dia punya masalah dengan paru-paru dan dia batuk terus. Kemudian berat badannya juga terus turun saudara, sampai sangat kurus. Dan pada saat ibadah healing movement Sabtu yang lalu, ketika Bu Ros itu maju ke depan untuk menyembah setelah worship leader kita mulai menyembah, dia mendengar ada statement Tuhan katakan, adalah kerinduanku untuk menyembuhkanmu. Dan pada saat Bu Ros itu mulai maju dan menyembah saudara, maka dia bersaksi, tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun, dan sesuatu yang begitu berat di paru-parunya itu terangkat menjadi ringan saudara. Haleluya. Dan kemarin ke dokter spesialis cek, sesudah di ronsen, maka dokter katakan paru-parumu ini sudah mulai membaik dan menuju ke bersih. Haleluya. Dan yang ajaib juga saudara, berat badannya yang terus merosot ya, merosot, itu mulai bertambah berat badan, sudah naik 3 kilo dan sekarang berat badannya waktu ditimbang kemarin sudah hampir 5 kilo naik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tahu ibu-ibu di sini banyak yang suka diet, bangga kalau berat badan turun ya. Tapi kalau orang sakit saudara, mereka rindu berat badannya naik. Nah, saya percaya masih banyak kesaksian-kesaksian yang akan kita dengar, di mana Tuhan bekerja luar biasa ya. Tetapi hari ini pesan Pak Lu untuk kita semua melalui firman Tuhan, apa yang terjadi pada Abraham itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan Abraham dan Ishak serta Sarah istrinya. Karena percaya. Roma 4 di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mari kita baca bersama ayat 19 dan 20. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini ada satu pertanyaan, siapa yang kita percaya? Waktu di Amerika ada lagu dari gereja yang sering saya nyanyikan waktu sekolah Alkitab. Whose report will you believe? Laporan siapa yang saudara percaya? 2 juta orang Israel percaya laporan dari 10 pengintai, dan mereka itu gagal dan tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian dan nyangkut di padang gurun. Why? Karena Ulangan 1 ayat 28 katakan, ketika mereka mendengar laporan dari 10 pengintai itu, mereka itu berkata, kemana pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Katakan pada di sebelah Bapak Ibu, jaga hati. Amin. Boleh makan roti tawar, tapi jangan hatinya sampai tawar. Bahasa Inggrisnya dikatakan ini, melted heart. Hatinya itu meleleh saudara. Itu discourage, atau di dalam bahasa aslinya hatinya itu cair saudara. Melted, seperti lilin yang cair waktu mereka mendengar ada raksasa. Inilah bahayanya perkataan kalau bukan dari iman. Laporan siapa yang kita percaya?
Dokter mungkin katakan, ini sudah serius, tidak ada obat. Tapi saya mendengar di Amerika, saudara, ada seorang yang sudah sakit diabetes 20 tahun lebih. Tapi dia percaya janji Tuhan. Dan setiap kali kalau dia itu diberikan resep, dia tetap ambil resep itu, ya. Tapi dia ucapkan, saya percaya Tuhan adalah penyembuh, dan Tuhan sedang bekerja di dalam organ tubuh saya dan menyembuhkan saya. Saudara, 20 tahun diabetes, terus diobati. Tapi suatu hari, kuasa Tuhan itu turun dalam hidupnya karena iman. Dan dia dinyatakan sembuh total. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada seorang yang kena stroke. Ketika dia datang fisioterapi kepada dokter, maka dokter katakan ini, paling sedikit 5 tahun kamu baru bisa mulai berjalan dan pulih kembali. Karena stroke-nya berat, saudara. Nggak bisa gerak. Ya, nggak bisa gerak sama sekali, itu serius. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari ketika di gereja, pendeta melihat dia sudah datang ibadah 6 bulan kemudian. Pendetanya heran dan bertanya, kok kamu secepat ini? Padahal menurut dokter harus 5 tahun. Dia berkata ini, karena saya percaya Tuhan. Dan di rumah saya selalu sebutkan, itulah yang Pak Niko katakan, spirit of faith. 2 Korintus 4 ayat 13. Kita percaya, sebab itu kita juga berkata-kata. Amin. Katakan bersama-sama, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ini adalah roh iman. Siapa yang percaya ada roh iman di tempat ini? Amin. Oleh sebab itu kalau kita percaya, kita harus ucapkan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Yang pertama, say it. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Markus 11 ayat 23. Ini adalah jenis iman yang dapat memindahkan gunung, yang disebut mountain moving faith. Saya tidak tahu gunung apa yang saudara hadapi hari ini. Mungkin itu adalah gunung hutang, keuangan. Mungkin itu adalah gunung sakit penyakit yang sulit untuk digeser. Mungkin itu adalah gunung masalah yang terus bertubi-tubi datang. Bagaimana kita bisa melihat gunung itu pindah dalam hidup kita? Saudara, taruh ayat ini di hati kita. Amin. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dikatakan di sini, sesungguhnya barang siapa berkata. Ya. Ini adalah speaking, ucapkan kepada gunung. Dan di dalam bahasa Inggris ayat ini, saudara, suatu hari ketika pendeta Kenneth Hagin sedang merenungkan firman, itulah pentingnya kita renungkan firman, saudara. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada hambanya ini. Perhatikan ayat ini. Di ayat ini dikatakan bahwa kata say, ya, itu 3 kali. Whosoever shall say unto this mountain. Kemudian yang berikutnya dikatakan shall believe that those things which he say shall come to pass. He shall have whatsoever he says. 3 kali, saudara. Kata believe 1 kali. Believe itu penting. Tetapi yang sangat penting dalam hidup kita, perhatikan apa yang kita ucapkan. Kata pada yang di sebelah Bapak Ibu, perhatikan apa yang diucapkan. Amin. Karena apa yang kita ucapkan itu akan jadi sesuai iman kita. Dan saya berdoa di dalam kehidupan kita hari ini, apapun yang kita hadapi, saudara, kita dapat memiliki roh iman dan kita ucapkan. Maka apa yang kita ucapkan
itu akan menjadi kenyataan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara yang terkasih, di bulan ini kita lihat di tema kita itu ada perisai iman, Seal of Faith. Ini adalah logo dari sekolah Rhema di Amerika, Seal of Faith. Mengapa kita perlu perisai iman? Karena di Efesus 6 di ayat 16 katakan, di akhir zaman, di hari-hari terakhir, maka iblis itu akan melontarkan panah api. Nah, panah api dari si jahat itu biasanya akan dilesatkan dan mulai membuat saudara itu bimbang. Pikiran itu adalah medan perang. Josh Meyer katakan, the battlefield of the mind. Pikiran ini medan perangnya, saudara. Dan kalau orang tidak hati-hati, pikiran ini akan disuntikkan keraguan, disuntikkan yang negatif, kekecewaan, tawar hati, bimbang. Saudara mulai menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, rasa tertuduh. Karena kitab Wahyu katakan iblis itu adalah pendakwah saudara, the accuser of the brethren. Dia selalu dakwa, ini salahmu. Ya. Dia pakai godam, awalnya yang kecil saudara, ya. Kemudian lama-lama jadi yang besar, saudara, gentong saudara, ya. Dia salahkan, ini semua salahmu, ini gara-gara kamu. Ya. Saudara merasa minder, tidak layak, rasa bersalah, tertuduh, lama-lama makin ciut kecil. Itu panah api. Bagaimana kita melawan panah api itu? Gunakan perisai iman. Sekali lagi, tanyakan pada di sebelah saudara, sudah pakai perisai iman hari ini? Amin. Sudahkah kita memakai perisai iman agar pikiran kita dijaga, hati kita dijaga, sehingga apapun yang terjadi kita seperti Abraham. Saudara, Abraham itu gak ada dasar berhala. Bayangkan namanya Abram, diminta Tuhan ubah jadi Abraham. Bayangkan kalau Abram dengan Sarai waktu ke dinas pendudukan ganti nama, diketawain orang, saudara. Karena artinya Bapak segala orang percaya. Saudara perhatikan di kompleks perumahannya, orang-orang memanggil dia, halo Bapak segala orang percaya. Ada yang ketawa, saudara, tetangganya. Mana anaknya? Anaknya satu pun gak ada. Mana? Kok nenek ini katakan dia ibu segala orang percaya? Sudah nenek, sudah oma. Ayolah ya, sadarlah. Kita akan menghadapi banyak seperti ini. Tapi saya akan tutup, saudara, dengan satu ayat, Ibrani 11 ayat 11. Kita boleh melewati apa saja dalam kehidupan kita, tapi yang paling penting kita jaga itu adalah iman kita. Mari kita baca satu ayat ini dan kita akan berdoa. 2, 3. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, katakan satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Hari ini Tuhan mengajar kita the power of vision. Apa yang kita lihat itu jadi. Kalau kita seperti Abraham, kita lihat bintang, itu jadi. Jadilah sesuai imanmu. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dan kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, berkati keluarga demi keluarga di tempat ini. Berkati ya Tuhan,
Dan Engkau yang terus menjaga, memelihara, dan melindungi sesuai dengan anugerah kasih kesetiaan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita, kita satukan hati di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Bapak. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan dan kebenaran firman-Mu ya Bapak, yang telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Kami percaya Bapak, firman-Mu yang telah Engkau tabur ini tidak akan kembali dengan sia-sia Bapak. Firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati Pak Ben Hur Silitonga, berkati istrinya, anak-anaknya, berkati seluruh keluarga besarnya Bapak. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat gembala jemaat di tempat ini, Pak Lugimin Ajis. Berkati hamba-Mu, berkati istrinya Ibu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besar mereka Bapak. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk para pendoa yang setia di tempat ini Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau yang memerintahkan berkat ke atas kami, ke dalam lumbung kami, kan ke dalam segala usaha kami. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Bapak, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah. Dan kami percaya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu, dan yang mencintai-Mu memperoleh sentosa. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sertai kami di sepanjang hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Bapak. Namun sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui Pak Gembala. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin.